ASN, dimasukkan NIK dan paspor teman-teman, lalu klik masuk. Nanti setelah peserta berhasil login, akan ditampilkan halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak lulus. Jika peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul drop down list ya untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan ke pengisian daftar riwayat hidup atau pemberkasan atau ingin mengundurkan diri. Nanti listnya akan seperti ini. Ya, ini adalah drop down list yang akan muncul apabila teman-teman dinyatakan lulus CPNS. Di sini bisa memilih melanjutkan berarti ya atau tidak. Saya ingin mengundurkan diri. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mensimulasi bagi peserta yang ingin melanjutkan untuk pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN. Oke, untuk pengisian daftar riwayat hidup nanti ada 6 langkah. Yang pertama adalah pengisian di perorangan, terus data pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan terakhir adalah dokumen. Untuk langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon PNS. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar riwayat hidup. Isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian silahkan lengkapi data Anda, ditandai dengan tanda bintang. Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar depan atau gelar belakang, isilah dengan isi strip. Bila hanya berupa singkatan, contoh doktor, Eskom, AMD tidak perlu dipanjangkan. Alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. Bila nama kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahan tersebut di kolom bawahnya. Jika sudah, isilah captcha berikut di bawah ini dan klik tombol lanjutkan dan resume. Oke ya teman, ini adalah langkah awal pengisian data perorangan. Ya. Sini ada nomor induk, nama sesuai ijazah, gelar depan, tempat lahir ijazah, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, nomor telepon, alamat domisili, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, terus jalan, alamat lengkap, kode pos. Terus untuk nama KTP, nama, gelar belakang, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir, agama, email, ponsel, terus keterangan lainnya itu tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khas, cacat tubuh. Terus yang terakhir hobi dan keterangan hobi. Ya, ini adalah beberapa data yang harus dan wajib diisi teman-teman di kolom yang pertama yaitu perorangan. Setelah selesai mengisi, masukkan captcha dan lanjutkan. Langkah kedua, ya ini adalah langkah untuk pengisian riwayat pendidikan. Pada kolom ini, peserta dapat mengisi riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Oke, ini adalah untuk langkah kedua, pendidikan ya. Terus di sini ada tambahkan pendidikan, terus ubah ya. Ini juga kursus atau latihan di dalam dan di luar negeri. Ada tombol tambahkan kursus.
Oke, apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol ubah, ya ini klik tombol ubah pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus, dengan kemudian silahkan ubah. Terus perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Oke, yaitu terus pengisian untuk ketentuan daftar riwayat pendidikan atau kursus pelatihan. Nanti isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah dasar atau SLTP atau SMP atau SLTA atau SMA dan sebagainya sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama jurusan SMK. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah. Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai pengisian data riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Gelar depan dan belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Jika peserta pernah mengalami atau mengikuti kursus, silakan klik tombol tambah kursus. Ya, ini klik tombol tambah kursus. Langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan ya, riwayat pekerjaan. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada, ya penghargaan jika ada dan prestasi jika ada. Ya, ada 3 yang diisikan di eh, langkah ketiga ya di kolom pekerjaan. Di sini ada tambah riwayat pekerjaan jika ada, terus tambah riwayat penghargaan. Ini juga jika ada dan tambah riwayat prestasi jika ada. Ketentuan pengisian dalam riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi. Isilah riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi dengan sejujur-jujurnya. Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pekerjaan, penghargaan, prestasi sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai pengisian data riwayat pekerjaan, penghargaan, prestasi, klik tombol selanjutnya. Ya, ini adalah kolom untuk penambahan pekerjaan. Di sini ada instansi pemerintah atau instansi perusahaan, jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai gaji pokok, surat keputusan, nomor, tanggal, pejabat, terus simpan. Ini untuk tambah penghargaan, jenis penghargaan, nama penghargaan, nomor surat keputusan, tanggal surat keputusan, tahun perolehan, nama negara, instansi yang memberikan, simpan. Sedangkan ini adalah tambah prestasi, nama, tingkat, tahun, terus simpan. Langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga. Di halaman ini peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, di antaranya pasangan, istri atau suami, anak, orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua, bapak dan ibu. Oke ya, ini langkah keempat. Di langkah keempat ini adalah pengisian untuk data keluarga. Yang pertama, apabila mempunyai pasangan, berarti istri atau suami, nomor NIK-nya, NIP apabila ini pegawai negeri, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, institusi, status perkawinan, akte nikah, tanggal menikah, cerai atau meninggal, status hidup, terus aksi. Ya, ini bisa diubah dan dihapus. Terus data anak ya ini sama ya, ada nomor NIK, NIP, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, institusi, status hidup, terus aksi, terus orang tua kandung ya, terus saudara, yang keempat saudara kandung, bapak dan ibu mertua. Ini adalah kolom untuk pengisian di tahap keempat.
Langkah kelima adalah pengisian di organisasi. Di halaman ini peserta diwajibkan untuk mengisi riwayat organisasi jika ada dan mengisi data lainnya yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan CASN sesuai dengan petunjuk pengisian data keterangan lainnya yang ada pada box berwarna kuning. Oke ya, di sini eh, langkah kelima organisasi. Nanti teman-teman bisa mengisi di tambahkan organisasi. Nanti keterangan lainnya, ada juga keterangan lainnya, nama organisasi, jabatan organisasi, tanggal mulai, terus tanggal selesai tempat pemimpin organisasi. Terus keterangan lainnya, seperti contoh nomor surat keterangan catatan kepolisian, tanggal surat keterangan catatan kepolisian, nama pejabat penanda tangan surat catatan kepolisian, nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani, tanggal surat keterangan sehat jasmani dan rohani, nama dokter, nomor surat keterangan bebas nafsa, tanggal surat keterangan bebas nafsa, nama pejabat penanda tangan surat bebas nafsa, dan keterangan lain dianggap perlu ya. Ini bisa diisi. Kalau selesai tinggal masukkan captcha, terus selanjutnya. Yang terakhir adalah langkah keenam, unggah dokumen. Di unggah dokumen ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.